Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsa Sabila, mahasiswa Prodi Manajemen Pendidikan Angkatan 2019. Pada video kali ini saya akan memaparkan hasil analisis standar kompetensi tenaga administrasi sekolah di SDN Sumur Batu 08 yang diampu oleh Dr. Hapidin MPD. Analisis standar kompetensi tenaga administrasi sekolah. Pendahuluan. Tenaga administrasi sekolah atau TAS mempunyai peranan yang penting dalam membantu mengembangkan sekolah menjadi lebih maju dan berkualitas. Tenaga administrasi sekolah bertujuan sebagai juru kelola administrasi sekolah yang berkaitan dengan pengelolaan data siswa, data pendidik, dan tenaga kependidikan, persuratan, arsip, administrasi sarana dan prasarana, dan administrasi keuangan. TAS juga berperan aktif dalam memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh pihak yang berkepentingan, seperti pelayanan PPDB. Kedudukan dan peran tenaga administrasi yang begitu penting dalam pengelolaan suatu sekolah, sehingga pemerintah melalui Permendiknas Nomor 24 Tahun 2008 menetapkan standar tenaga administrasi sekolah. Standar ini mengatur tentang kualifikasi dan kompetensi minimal yang harus dipenuhi oleh seorang tenaga administrasi sekolah. Profil sekolah. SDN Sumur Batu 08 Pagi berlokasi di Komplek SDN Sumur Batu, Jalan Sumur Batu Raya nomor 2 RT 14 RW 01, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Pusat. Sekolah ini dibangun pada tahun 1983 dan mulai beroperasi sebagai lembaga pendidikan pada tahun 1984 dengan luas tanah 26.552 meter persegi. Sekolah ini merupakan salah satu sekolah di Komplek SDN Sumur Batu yang berakreditasikan A dan sudah banyak mencetak alumni-alumni yang berhasil masuk PTN. Tahun pelajaran 2020-2021, SDN Sumur Batu 08 ini membina sebanyak 578 peserta didik yang terbagi ke dalam 20 rombongan belajar dengan masing-masing 2-4 rombongan belajar per tingkatan kelas. Setiap ruang kelas menampung rata-rata sebanyak 20-24 peserta didik. SDN Sumur Batu 08 Pagi ini memiliki guru sebagai pendidik dan tenaga administrasi sekolah, dalam hal ini disebut sebagai operator sekolah yang cukup. Jumlah guru sebanyak 26 orang dan tenaga kependidikan sebanyak 5 orang serta 1 kepala operator sekolah. Profil narasumber. Nama: Agustinus Christian Pribadi. Jabatan: tenaga administrasi. Usia: 40 tahun. Agama: Katolik. Pekerjaan: operator sekolah. Alamat: Jalan A1 Sumur Batu. Pendidikan terakhir SMA. Bapak berapa lama sih udah bekerja sebagai tenaga administrasi sekolah ini? Kalau tenaga administrasi itu dari 2009 bulan November Sampai sekarang? sampai sekarang. Terus posisi apa yang Bapak pegang selama menjadi tenaga administrasi di sekolah ini? Dari tahun 2009 sampai sekarang ketua dari operator sekolah. Sama nggak sih Pak? Sama kayak kepala TU? Beda. Kalau kepala TU itu membawahi di sekolah itu saja. Kalau saya ketua operator atau ibarat ketua operator sekolah ya. Saya membawahi 8 negeri 5 swasta. 8 negeri 5 swasta. Jadi kan setiap sekolah punya operator masing-masing. Dan ketuanya itu saya, ibaratnya kalau di masyarakat kan RT 1, RT 1, RT 2, RT 3 pasti kan punya ketua RT-nya, ketua RW-nya. Apa sih Bapak yang tahu tentang standar kompetensi tenaga administrasi? Apa tuh? Standar kompetensi. Kompetensinya ya di tenaga administrasi kan pastinya harus punya standar skill yang paling minim, itu bisa IT. Menurut Bapak? IT-nya bisa dulu, ibarat bisanya IT itu bukannya langsung mahir ya. Bisa 3 hal aja, ibaratnya ngetik Word dipakai bisa, Excel bisa, PowerPoint itu dulu basicnya. Berarti dasarnya dulu ya. Dasarnya dulu. Lalu
tugas apa sih yang Bapak lakukan sebagai tenaga administrasi di sekolah? Banyak sih, mengelola data guru, mengelola data siswa, data kepegawaian ibaratnya dari bukan mengajar ya, Iya. menjaga sekolah juga. Menjaga sekolah juga diolah data ya, Pak? Ibaratnya datanya itu udah benar apa belum, update data ibaratnya, apakah tempat tinggalnya berubah atau data-data yang lain. Data siswa juga banyak sebenarnya, tempat tinggalnya, tinggi berat badan. Bahkan kalau tinggi berat badan kan tidak spesifik setiap tahun waktu gimana? Tidak spesifik apa tiap tahun dikasih kayak formulir gitu untuk dia data Biasanya kerjasama dengan wali kelas itu per 6 bulan. semester berapa? Karena nggak mungkin kan tingginya mensiur. Iya, pasti kan ada perubahan, makanya kan tidak spesifik gitu. Lalu menurut Bapak nih kinerja staf tenaga administrasi lainnya itu gimana? Kalau kita punya tenaga administrasi, sebenarnya itu cuma tenaga administrasi itu cuma yang kontrak dengan Pemda itu 2 orang. Sebenarnya 108 sendiri, 10 ini. Tapi karena sekarang grouping, 10 ini masuk ke 08. Jadi tenaga administrasi kedua yang kontrak dengan Pemda. Tapi kalau yang honor itu ada 3. Berarti totalnya berapa? Total untuk tenaga administrasi semuanya ada 5. Ada 5, tapi yang 2 kontrak sama Bunda dan 3 lainnya itu honor. Kita ini sama dan udah Terus kinerjanya mereka gimana Pak selama jadi tenaga administrasi? kinerjanya sih ibaratnya kadang-kadang kurang. Karena kurangnya kadang-kadang ini memang lagi banyak kerjaan untuk di satu kerjaan belum kelar langsung nambah lagi dan tidak kenal waktu. Kadang-kadang kalau diperintahkan jam 10 ya jam 10 malam ya kerjain. Wah, berarti terlalu diburu-buru nggak sih Pak kalau gitu? Ya terlalu buru-buru pasti, dan yang mengerjakan kan pasti ngomel-ngomel. Iya betul-betul. Terlalu buru-buru. Tidak kenal waktu. Ya apalagi kalau mendadak gitu. Makanya saya nggak mau, bukan nggak mau, sudah ingin beralih. Karena capek jadi tenaga administrasi. Banget sih, bukan capek. Oke, ada bangetnya. Oke. Nah, selama jadi tenaga administrasi sekolah ada kendala apa aja sih Pak yang Bapak alami? Kendalanya sih biasanya kalau kerja kita harus online semua. Jadi jaringan server yang pusat itu diakses oleh orang banyak agak lemot. Ya, ada Ya, terus waktu yang nggak kenal pagi, siang, sore, malam itu harus tersen. berarti kendalanya itu kadang dari server pusat yang sering bilang karena diakses banyak pihak. Terus sama waktunya itu juga ya Pak. Waktu kan kalau saya sendiri waktu itu kan pasti kendala. Kita lagi istirahat atau kita lagi makan ya kita harus siap. Apalagi kan ini lagi proses PPDB nih Pak. Nah itu kendalanya apa jadi Pak selama jadi operator? Pertama server server pusat harus down karena tanggal 7 kemarin itu down 1 kali. Terpanjang Pak. Panjang, tapi ya karena yang diperpanjang itu cuma yang di bagian SMP, SMA, Oh SD nggak Pak? SD itu belum, karena SD itu yang tahap 1 itu untuk anak-anak panti, Oh. anak-anak yang dari tenaga kesehatan yang meninggal. Ya itu sekarang afirmasi juga kalau saya afirmasi dibagi 2, yang untuk anak panti sama tenaga kesehatan. Nah satunya ini data BTKS sama data BTKS itu berarti yang nanti dengan AJP gitu. Iya, dia akan bekerja sama dengan data dari BPS, Badan Pusat Statistik sama sosial.
Baik Kak, ini pertanyaan wawancaranya sudah tinggal prosesi question and answer. Kalau question and answer ini video Pak. Ada ini sih Pak, ada 5 pertanyaan. Ini yang paling mendasar banget ya, nggak mendasar sih, ini paling penting justru. Kayak penting atau tidaknya standar kompetensi bagi tenaga administrasi sekolah, baik untuk kepala tenaga administrasi ataupun stafnya. Kan kalau menurut Bapak kan tadi standar kompetensi itu minimal basicnya itu bisa IT, kayak Microsoft Office-nya. Cuma kalau yang saya pelajari itu standar kompetensi itu untuk jenjang SD itu dia minimal itu SMA atau SMK sederajat dengan jurusan yang relevan. Lalu ada juga nih Pak sertifikasi profesinya, itu dia. Sertifikasi profesi. Iya. Makanya saya bingung pas saya pelajari sama yang Bapak tahu ternyata ada berbeda. Sertifikasi profesi itu yang seperti apa khusus di SD? Ternyata pas saya ngecek sebelumnya itu ada lembaga di bawah sertifikasi profesi ada lembaga di bawah Ristek itu ada Pak buat yang melalui sertifikasi profesi, dan salah satunya ternyata sekarang itu tenaga administrasi itu udah jadi profesi gitu Pak. Ya untuk sementara di SD itu yang sudah belum ada, dan kadang-kadang kita itu antara dia khusus tenaga administrasi di SD atau operator di SD itu beda dengan SMP dan SMK. Kalau di SD antara ada dan tiada. Antara ada dan tiada berarti nggak setiap jenjang di sekolah dasar itu ada, dan juga nggak semua juga nggak ada gitu Pak. Semua sih pasti ada, tapi antara diakui dan tidaknya. Gitu ya. Kalau di SMP pasti ada. Satu SMP contohnya aja SMP A di Sumur Batu itu tenaga administrasinya itu ada 10, kepalanya baru 1. Iya, makanya di sana saya semua jenjang itu ada kepalanya, soalnya saya belajar secara teori setiap jenjang sekolah itu memang ada kepala TU. Ya, nah untuk sementara ya kalau wacananya sih memang nanti SD ada. Untuk sementara sekarang ini nggak ada, cuma wacana di kedepannya. Wacana tuh ada, nanti kepala TU-nya diambil dari PNS, baru operatornya. Tapi kalau PNS minimal S1 dong Pak. Minimal S1. Tapi kalau menurut Permendikbud itu tahun 2008 itu tentang kompetensi tenaga administrasi ini, dia untuk jenjang berdasarkan jenjang sekolah itu beda-beda Pak. Jadi kalau SD itu minimal SMA, SMK, atau dia kejuruannya itu yang relevan kayak administrasi kantoran gitu. Nanti kalau untuk minimal kan yang tenaga kontrak yang Pemda minimal SMA. Itu ada isunya, ada wacananya di tahun 2024 ke atas guru harus S2, administrasi harus S1. Ya, saya baru dengar malah guru harus S2. Itu harus S2. Nah, saya belajar sama yang kemarin itu manajemen kebijakan pendidikan, kan masuk kebijakan pendidikan ini belum dikasih tahu. Oke, nih saya kaget pas Bapak bilang guru minimal S2. Minimal S2 karena ibarat kayak tadi supaya standar kompetensi dari guru itu meningkat minimal harus S2. Tapi kalau lewat PPG bukannya standar kompetensi guru juga meningkat? PPG itu juga nggak semua guru sih bisa. Tenaga ibarat guru yang kontrak tuh belum. Guru kontrak itu belum bisa. Ada yang PNS aja. Nah, saya semuanya guru itu bisa ikut PPG gitu. Sulit berarti guru di Indonesia kurang dulu ini. Belum bisa untuk semua. Terus ada yang kedua ini, jika standar kompetensi kurang dimiliki oleh kepala atau staf administrasinya, namun memiliki kinerja yang baik, menurut Bapak masih tetap boleh mengemban jabatan sebagai kepala atau staf. Kalau dia punya skill
dan tidak sesuai dengan ibaratnya eh, sertifikatnya dia ya, atau sertifikasinya dia, tetapi dia rajin, kenapa tidak? Karena kita kan bukan butuh eh, spesifikasinya dia, oh dia udah punya sertifikat administrasi nih, tapi kalau kinerjanya buruk, Iya sih, kadang juga ini itu bisa aja sih. dibayar, oh kinerjanya bagus tapi dia ijazahnya misalnya SMP, Persyaratan kualifikasi. tapi kalau dia rajin kenapa enggak, malah didukung nantinya, oh kamu misalnya ada rekomendasi atau ada sumbangan atau emang ada donatur yang kamu sekolah lagi, kelihatan untuk kamu rajin, ada nilai plusnya di situ. Cuma ijazahnya tinggi-tinggi tapi males sama aja. Dan question number 3, selama bekerja sebagai tenaga administrasi sekolah, pernah nggak sih Pak mendengar tentang tenaga administrasi sekolah yang berprestasi? Yang berprestasi sih Nggak ada ya Pak ya? Saya juga cari nggak ada. nggak ada. Bahkan dosen saya nyuruhnya cari yang berprestasi, saya bingung. Siapa yang berprestasi? Kayaknya saya nyari di YouTube, kebanyakan mereka adanya sekolah yang berprestasi. Iya. Nah, makanya saya bingung. Saya nyari siapa? Ya udahlah, saya nanya ke yang dosen saya. Pak, boleh nggak Pak kalau saya wawancara sama guru TU saya yang sekolah dulu? Saya bilang gitu. Tanya, oh ya udah, kenapa emang? Gak ada Pak, saya udah nyari di semua kontak Twitter, lain apa di LinkedIn sekalian itu saya cari nggak ada Pak yang namanya tenaga administrasi berprestasi. Terus kebetulan ya udah karena dosen saya ini yang ngajar, dia itu jurusan PAUD, makanya rada beda. Kalau PAUD berprestasi, guru mungkin masih ada. Ya, Kalau tenaga administrasi jarang. nah itu saya Biasanya kalau guru ya, emang ada guru berprestasi yang biasanya ada pelatihan diikutin. Terus ibaratnya kalau sekarang ada pelatihan secara online untuk gimana memotivasi anak-anak tetap terus belajar, itu ada. Tapi kalau tenaga administrasi nggak ada sih. iya, saya juga pikir nggak ada, makanya Belum pernah dengar sih itu juga. iya, kelompok saya juga bilang, Cak, ada nggak ya yang berprestasi TU? Nggak ada deh kayaknya. Itu pada nyari-nyari juga nggak ada. Karena emang semua tuh TU itu biasanya kayak dia invisible gitu loh Pak, nggak terlihat nih kinerjanya, tapi tuh mereka ada. Ya, kalau tenaga administrasi bilang ibaratnya mereka bekerja tapi di belakang layar. Nah betul, itu makanya dibilang invisible. Ada tapi nggak kelihatan gitu. Ya, sama aja kayak ini tubuh manusia dari luar, kita nggak bisa melihat jantung di dalam, tapi dia bekerja. Iya, betul. Mau kita tidur pun dia tetap kerja. Nah, pertanyaan keempat, berdasarkan kriteria standar kompetensi yang tadi saya bilang, itu adanya sertifikasi profesi ini penting atau tidak sih Pak menurut Bapak? Kalau menurut saya dan perkembangan zaman sih, iya, Penting penting sertifikasi. banget. Karena nantinya semua program yang dikerjakan sekarang udah serba online. Sekarang aja udah serba online, nggak tahu besok harus gimana. Berarti penting ya Pak untuk sertifikasi profesi di tenaga administrasi. Lalu pertanyaan terakhir nih Pak, tenaga administrasi seperti apakah yang pantas dijadikan role model? Administrasi yang seperti apa? Dijadikan teladan untuk yang lainnya. Mungkin yang memang dia royal untuk bekerja. Yang royal itu tadi kan administrasi kadang-kadang tidak kenal waktu. Seperti saya dulu tuh pernah jam 7 malam itu waktunya setelah Isya ya biar 7 malam jam 8 saya di depan harus ke Sudir dan itu udah Harus banget maju itu juga. urgent banget kita berangkat. Wah, sulit. Terus yang selanjutnya kalau memang dia pasti harus punya apa ya, totalitas pekerjaan, tidak hitung-hitungan
ibaratnya tidak hitung-hitungan waktu, jam segini kelar ya udah pulang, nanti di rumah nggak megang kerjaan lagi, itu nggak bisa. Jadi harus update informasi juga. Nah, tiap hari itu informasi pasti meningkat. Sehari 2 hari tidak update informasi ya kita ketinggalan jauh banget. Dan itu ya kalau tenaga administrasi Itu juga jauh semuanya. Sekarang PPDB misalnya, kalau dia nggak update tanggal sekian ini harusnya pakai jalur apa ya, pasti ketinggalan. berarti kitanya yang harus mau maju gitu ya. Iya, dari kita sendiri itu ibaratnya kalau kata-kata orang ibaratnya intelek namanya apa? Melek IT. Iya, harus paham. Dan Jangan kita banget ya, enggak jelas-jelas enggak ngerti banget juga nggak apa-apa, yang penting tahu dulu kulitnya, oh ini nanti baru deh step 1 kulitnya, step 2 agak dalam nanti diperdalam. kita ulang ya Pak pertanyaannya. Ini misalnya jadi begini, ini cuma dasar dulu. Ya. Ini Bapak doang soalnya. Lagi nunggunya saya doang. Iya, soalnya Jadi, kalau yang Q&A ini dia terpisah gitu Pak. Soalnya kan ini pendapat Bapak semua gitu. Kalau yang itu kan yang tadi wawancara. Berdasarkan data wawancara, maka saya akan menyampaikan hasil analisis saya. Yang pertama, tidak setiap sekolah dasar negeri memiliki kepala tenaga administrasi sekolah. Jika sekolah dasar swasta, mungkin ada. 2. Berdasarkan hasil wawancara, tidak adanya kepala tenaga administrasi sekolah yang dimiliki oleh SDN Sumur Batu 08. 3. Tidak memiliki kepala tenaga administrasi sekolah, namun memiliki kepala operator sekolah. 4. Kualifikasi dan kompetensi yang dimiliki kepala operator sekolah SDN Sumur Batu 08 Pagi setara dengan kepala tenaga administrasi sekolah tingkat SD atau MI. 5. Tidak pernah terdengar adanya tenaga administrasi sekolah yang berprestasi, namun sering terdengar adalah guru yang berprestasi. 6. Perlunya program penilaian kinerja terbaik tenaga administrasi sekolah sebagai bentuk apresiasi atas kerja mereka. Kesimpulan, tenaga administrasi sekolah atau TAS mempunyai peranan yang penting dalam membantu mengembangkan sekolah menjadi lebih maju dan berkualitas. Tenaga administrasi sekolah berfungsi sebagai juru kelola administrasi sekolah yang berkaitan dengan pengelolaan data siswa, data pendidik dan tenaga kependidikan, persuratan, arsip, administrasi sarana prasarana, dan administrasi keuangan. Tenaga administrasi sekolah juga berperan aktif dalam memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh pihak yang berkepentingan. Di tingkat sekolah dasar SDN Sumur Batu 08 Pagi tidak memiliki kepala tenaga administrasi sekolah yang seharusnya ada karena rombongan belajar yang dimiliki telah mencapai kualifikasi yang diperlukan. Namun memiliki kepala operator sekolah juga membantu peran dan kedudukan yang seharusnya dimiliki oleh kepala tenaga administrasi sekolah dengan kompetensi yang memadai. Tenaga administrasi sekolah yang berprestasi seharusnya diadakan mengingat peran tenaga administrasi sekolah juga penting seperti halnya seorang guru. Maka diperlukan suatu program penilaian kinerja tenaga administrasi sekolah untuk mengapresiasi kerja para tenaga administrasi sekolah. Sekian video presentasi hasil analisis tenaga administrasi sekolah yang saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.